Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan ragam dan laras bahasa. Anggotanya itu ada Septi Widiawati dengan NIM 63230754. Yang kedua ada Laila Fitri Sabrina dengan NIM 63230897. Yang ketiga ada Siska Yuliawati dengan NIM 63231000. Yang keempat ada Salsabila Dira dengan NIM 63231217. Yang kelima ada saya sendiri Sundunur Rahmatullah dengan NIM 63231496. Yang terakhir ada Fadila Rashid dengan NIM 63231069. A. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena penggunaan bahasa. Pemakaian bahasa dibedakan berdasarkan media, topik pembicaraan, dan sikap pembicara. Laras bahasa mengacu pada kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Konsep ragam bahasa dan laras bahasa saling terkait dalam komunikasi bahasa. Bahasa Indonesia digunakan berdasarkan pentingnya dan memiliki 3 kriteria umum: jumlah, penutur, luas daerah penyebaran, dan penggunaannya dalam ilmu sastra dan budaya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua yang digunakan oleh warga negara setelah bahasa daerah. Jumlah penutur juga terkait dengan data kependudukan. Ragam bahasa terbagi menjadi dialek, aksen, dan variasi sosiolinguistik. Dialek adalah variasi bahasa berdasarkan penggunaannya, seperti dialek regional, dialek sosial, dialek temporal, dan idiolik. Aksen dapat merujuk pada penekanan dalam musik, pada penekanan dalam linguistik, dan aksen dapat merujuk pada penekanan dalam linguistik, alunan nada dalam logat, atau penekanan dalam musik. Variasi sosiolinguistik adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh budaya. Dalam kesimpulannya, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena penggunaan bahasa, sedangkan laras bahasa mengacu pada kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Bahasa Indonesia digunakan berdasarkan pentingnya dan memiliki kriteria tertentu. Selain itu, terdapat ragam bahasa seperti dialek, aksen, dan variasi sosiolinguistik. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi, sedangkan ragam bahasa tidak resmi menggunakan kalimat pendek dan bahasa nonverbal. Penting untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Ragam bahasa terdiri dari 3 jenis, yaitu formal, semi-formal, dan non-formal. Setiap jenis ini dapat diterapkan dalam situasi berbeda. Misalnya, ragam bahasa lisan dapat digunakan dalam format formal, semi-formal, atau non-formal. Demikian pula, laras bahasa manajemen dapat memiliki variasi dalam ragam bahasa yang sama. Ragam bahasa formal memiliki kriteria berikut agar menjadi resmi. Yang pertama ada kemantapan dinamis dalam pemakaian kaidah untuk tetap luas dengan kemungkinan perubahan kosakata dan istilah yang benar. Kedua, penggunaan fungsi gramatikal secara konsisten dan eksplisit. Ketiga, ada penggunaan bentuk kata lengkap tanpa disingkat. Yang keempat, ada penggunaan imbuhan secara eksplisit dan konsisten. Kelima, ada penggunaan ejaan baku dalam bahasa tulis dan lafal baku dalam bahasa lisan. Berdasarkan kriteria ragam bahasa formal, perbedaan antara ragam formal, ragam semi-formal, dan ragam non-formal diamati dari hal berikut. Yang pertama ada pokok masalah, yang kedua ada hubungan pembicara dan pendengar, yang ketiga ada medium bahasa, lisan ataupun tulis, yang keempat ada area pembicaraan, yang kelima ada situasi pembicaraan. Kelima perbedaan ragam bahasa di atas, dipertegas lagi perbedaan antara ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Yang paling mencolok adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan kata sapaan dan kata ganti, misalnya saya, gua, atau ogut. Yang kedua ada penggunaan imbuhan atau aplikasi, awalan atau prefiks, akhiran atau sufiks, gabungan awalan dan akhiran atau simulfiks, dan imbuhan terpisah atau konfiks. Misalnya contoh imbuhan awalan dari menyapa menjadi apaan, contohnya lagi contoh akhirannya dari laporan
menjadi laporin. Contoh imbuhan stimul fix dari menemukan menjadi nemuin. Contoh imbuhan konfiks dari kesalahan menjadi nyalahin. Ketiga, ada penggunaan unsur fatik atau persuasi lebih sering muncul dalam ragam bahasa non-formal, seperti deh, kok, toh, gitu ya. Yang keempat, ada penghilangan fungsi kalimat S, P, O, L, ket dalam ragam bahasa non-formal yang mengganggu penyampaian suatu pesan, misalnya penghilangan subjek, contohnya kepada hadirin harap berdiri, penghilangan predikat, contohnya laporan untuk pimpinan, penghilangan objek, contohnya RCTI melaporkan dari Medan. Contoh penghilangan pelengkap, contohnya mereka berdiskusi di lantai 2. Ragam bahasa berdasarkan medium. Ragam bahasa berdasarkan mediumnya terdiri atas dua ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau teman bicaranya. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditentukan oleh intonasi dalam pemahaman maknanya. Misalnya, yang pertama itu ada kucing makan tikus mati. Kedua, kucing makan tikus mati. Yang ketiga, ada kucing makan tikus mati. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang ditulis atau dicetak dengan memperhatikan penempatan tanda baca dan ejaan secara benar. Ragam bahasa ditulis dapat bersifat formal, semi formal, dan non formal. Ragam bahasa formal. Ciri-cirinya yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi. Yang keempat, menggunakan kata baku. Yang kelima, menggunakan EYD atau ejahan yang disempurnakan. Yang keenam, menghindari unsur kedaerahan. Contohnya, saya akan pergi menemuinya di stasiun. Selanjutnya ada ragam bahasa tulis. Pada ragam tulis terdapat pengalihan ragam lisan ke ragam tulis atau huruf. Ciri-cirinya yaitu pada ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara berada di depan. Yang kedua, ragam tulis mencantumkan fungsi-fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ragam tulis tidak terikat situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ragam tulis dipengaruhi oleh tanda baca, huruf besar, dan huruf miring, atau ejaan lainnya. Contohnya, orang yang berbelanja di pasar. Seorang direktur berkata kepada sekretarisnya, "Kenapa dia, San?" Ragam bahasa lisan. Ciri-cirinya yaitu ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Teman berbicara yang berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman berbicara di depan. Yang kedua, unsur-unsur gramatikal seperti subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan tidak selalu dinyatakan. Unsur tersebut dapat ditinggalkan dan digantikan atau dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Misalnya pembahasan di seminar pada suatu forum yang diselenggarakan hanya 1 hari, maka hanya berlaku pada waktu dan situasi itu saja. Apa yang diperbincangkan atau dibahas melewati waktu tersebut belum tentu dipahami atau dimengerti oleh pihak lain di luar waktu tersebut. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Laras bahasa ilmiah secara umum menggunakan bahasa ilmiah, objektif, baku, dan tersusun secara sistematis. Contohnya terdapat pada artikel jurnal ilmiah. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang punya nilai rasa yang tepat sesuai situasi pemakainya. Bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten. Contohnya, kuda makan rumput, rumput makan kuda, itu salah. Yang benar itu kuda makan rumput. D. Ragam baku dan tidak baku. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma baku. Ragam baku merupakan ragam yang dilembagakan dan diakui sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya.
Menurut Willem Mathius dan Beer Havranek bahwa bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Menurut Yus Rusyana, pengertian bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat bahasa yang lebih luas. Ragam baku memiliki sifat-sifat sebagai berikut: mantap, kemantapan dinamis, cendekia, dan seragam. Bahasa Indonesia baku mempunyai 4 fungsi, yaitu pemersatu, penanda kepribadian, penambah wibawa, dan kerangka acuan. Ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagian normanya untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Baik ragam lisan maupun ragam tulis bahasa Indonesia ditandai pula oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam fungsional atau ragam profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Dalam kenyataannya, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan atau teknologi seperti istilah-istilah dalam ilmu komputer, kedokteran seperti istilah-istilah dalam ilmu kedokteran dan keagamaan. Contoh ragam keilmuan atau teknologi. Di jantung komputer terkecil yang disebut mikrokomputer terdapat sebuah komponen elektronik yang dinamakan mikroprosesor. Contoh ragam kedokteran. Kita mengenal dua macam diabetes, yaitu diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Contoh ragam keagamaan. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Ragam fungsional lainnya yaitu 1. Ragam bahasa bisnis. Ragam bahasa yang digunakan dalam berbisnis yang biasa digunakan oleh para pembisnis dalam menjalankan bisnisnya. 2. Ragam bahasa hukum. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia hukum di mana fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. 3. Ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang banyak menggunakan kalimat tidak efektif. Laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaian. Dalam hal ini, laras bahasa mengenal iklan, laras ilmiah, laras ilmiah populer, laras kreatur, laras komik, laras sastra yang masih dapat dibagi atas laras cerpen, laras puisi, laras novel, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang, melainkan disebut penulis. Ciri bahasa Indonesia laras ilmiah. Satu, bahasa Indonesia ragam baku. 2. Penggunaan kalimat efektif. 3. Menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. 4. Penggunaan kata dan istilah yang bermakna tugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. 5. Menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga objektivitas isi tulisan. 6. Adanya keselarasan dan keruntuhan antar proposi dan antar alinea. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Salah satu model pembagian laras bahasa yang terkemuka diajukan oleh Jones 1961 yang membagi 5 laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu beku atau frozen, 2 resmi atau formal, 3 konsultatif atau konsultatif, 4 santai atau casual, dan akrab atau intimate.
Laras beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit kemungkinan keleluasan seperti pada kitab suci, seperti putusan pengadilan dan upacara bendera. Laras resmi digunakan dalam komunikasi resmi, seperti pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Laras konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Laras santai digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling mengenal dan akrab. Laras akrab digunakan di antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan kekeluargaan. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas di antara mereka. Definisi dan kategorisasi laras bahasa pun berbeda antara para ahli linguistik. Ragam dan laras bahasa merupakan suatu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menggunakan laras dan ragam bahasa yang baik dan benar, maka orang akan mengerti berikut ini adalah jenis laras bahasa. 1. Laras bahasa biasa. 2. Laras bahasa iklan. 3. Laras bahasa sains. 4. Laras bahasa media massa. 5. Laras bahasa rencana. 6. Laras bahasa undang-undang. 7. Laras bahasa agama. 8. Laras bahasa sukuan. 9. Laras bahasa ekonomi. 10. Laras bahasa akademik. Terima kasih telah menonton presentasi kami sampai saat ini. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.